Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Oktaviartari. Nomor induk mahasiswa saya 14014-21196. Di sini saya akan menerangkan mengenai sistem organisasi kehidupan. Dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPA diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini MPD. Apa itu sistem organisasi kehidupan? Apa sih yang kalian tahu mengenai sistem organisasi kehidupan? Sistem organisasi kehidupan adalah perangkat yang menyusun tubuh makhluk hidup dari yang terkecil hingga ke struktur yang terbesar. Perangkat tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk sebuah sistem. Bagian-bagian organisasi kehidupan. Bagian organisasi kehidupan dalam makhluk hidup. Yang pertama adalah molekul. Gabungan dari molekul-molekul akan membentuk sebuah sel. Dan yang kedua, sel. Gabungan dari beberapa sel akan membentuk sebuah jaringan. Yang ketiga, jaringan. Gabungan dari beberapa jaringan akan membentuk sebuah organ. Dan yang keempat adalah organ. Gabungan dari organ-organ akan membentuk sebuah sistem organ. Yang kelima, gabungan dari sistem-sistem organ akan membentuk sebuah organisme. Contoh dari organisme adalah satu buah pohon mangga, yang kedua adalah satu ekor kambing, yang ketiga adalah manusia. Itu adalah contoh konkret atau lengkap dari sebuah organisasi kehidupan. Molekul. Molekul merupakan partikel penyusun organisme yang tersusun oleh beberapa atom, misalnya karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat seperti DNA. Sel. Sel dapat diartikan sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Istilah sel berasal dari kata cella, dari bahasa Latin yang berarti ruang kosong. Susunan atau bentuk sel pertama kali dilihat oleh Robert Koch dengan menggunakan mikroskop primitif. Bagian-bagian dari organisasi makhluk hidup. Yang pertama adalah selaput, yang kedua sitoplasma, yang ketiga inti sel, yang keempat retikulum endoplasma, yang kelima ribosom, dan yang keenam badan mikro, ketujuh kompleks Golgi, yang kedelapan lisosom, 9 adalah mitokondria, dan 10 mikrotubulus, yang ke-11 mikrofilamen, dan yang terakhir adalah vakuola. Jaringan. Berdasarkan kemampuan memperbanyak diri atau proses pembentukannya, ada dua jenis jaringan, yaitu yang pertama adalah jaringan meristem, yaitu jaringan yang terdiri dari beberapa sel yang membelah diri. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan seperti promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Yang kedua adalah jaringan permanen, yaitu jaringan yang sudah tidak bisa tumbuh atau membelah. Jaringan permanen terdiri dari beberapa jaringan, misalnya seperti epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan membentuk dan melakukan fungsi tertentu. Sebuah organ disusun dari beberapa jenis jaringan yang membentuk dan fungsinya berbeda-beda. Misalnya jantung, hati, paru-paru. Sistem organ. Dalam tubuh organ-organ bekerja dalam satu dengan yang lainnya. Sistem organ berhubungan dengan unit dan lebih kompleks lagi yang disebut dengan sistem organ. Organisme. Tingkat organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Daftar pustaka yang saya gunakan ini, dan
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.